Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Kayani Update siang hari ini. Apa kabarnya? Senang sekali yang kelihatan wajah-wajahnya di sini. Berarti semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan semuanya backgroundnya kelihatan. Ada yang di belakangnya kasur, ada yang lagi di dapur, ada yang lagi di kamar. Coba kita mau lihat dulu ada siapa aja di sini. Ada sebentar. Ada Bu Feni, halo Bu. Ada Bu Imel dan Pak Adam pastinya. Ada Pak Kur dari Kayani. Ada Pak Roy juga dari Kayani Indonesia. Ada Pak Landung Sugiarto. Halo Pak. Ada Bu Marion. Halo Ibu Marion. Kita baru semalam nih Zoom. Siang ini kita Zoom lagi. Pak Ali, halo Pak Ali. Pak Ali juga setia nih nonton setiap sesi. Ada Ibu Nur. Nah, Ibu Nur juga setia sekali nih nonton setiap sesi. Halo Ibu, semalam kita baru Zoom ya, sekarang Zoom lagi. Lalu ada Ibu Rachel. Halo Ibu. Ada Ibu Sulina. Bu Rachel sama Bu Sulina juga semalam baru kita ketemu ya. Siang-siang kita ketemu lagi nih. Pokoknya siang kita ketemu, malam kita ketemu. Terus ada Ibu Gadis Gita. Nah ini kayaknya baru kenal ya. Halo Ibu, selamat siang, selamat datang. Sembari menunggu yang lain, kita mau mulai aja ya. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga selamat datang buat yang baru bergabung. Siang hari ini kita ketemu lagi dalam topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya, yaitu kita mau bahas gimana sih caranya biar nggak stres di rumah selama pandemi ya. Wah ini kita setiap hari jadi harus di rumah, kerjanya juga dari rumah, mungkin ada gejolak-gejolak konflik yang terjadi, mungkin di batin kita sendiri ataupun di keluarga kita, apa dampaknya terhadap kesehatan kita, dan gimana caranya supaya kita tetap bisa produktif. Nah, siang hari ini sudah hadir, seperti biasa bersama dengan kita, Dr. Haikal Yasir Ansari. Halo dokter. Halo semua, apa kabar? Apa kabar? Udah baik-baik ya semuanya? Baik. Oh, ya. Oke, dokter udah siap dok dengan bahannya? Ayah siap? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya untuk Ya. webinar kita hari ini. Silakan dokter. Oke. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Semoga semua tetap sehat ya. Dan kali ini saya akan berbagi tentang dampak psikis akibat pandemik dan juga akibat PSBB atau karantina wilayah ya. Jadi memang saat ini kita semua sedang menjalani PSBB, physical distancing, ya, di mana kita harus tetap di rumah, ya. Semua aktivitas dilakukan di rumah, bekerja, belajar, beribadah, semua dilakukan di dalam rumah, ya. Dan tentunya kita sudah memasuki mungkin 1 bulan dari PSBB ini, dan kemungkinan juga akan diperpanjang tergantung sejauh mana wabah ini akan bertambah atau menurun, ya. Dan dampaknya apa akibat pandemik dan juga PSBB adalah yang pertama, tentu kita semua merasa terancam, ya. Terancam karena apa? Terancam akibat wabah, wabah itu sendiri, wabah COVID yang mengancam kesehatan bahkan keselamatan kita. Yang kedua, kita juga terancam akibat keamanan ya. Kita tahu bahwa saat ini banyak napi yang dilepaskan akibat pandemik. Oke, kita tidak menuduh semua napi yang dilepaskan itu jahat ya, tapi sejumlah berita menunjukkan ternyata dengan dilepaskannya napi malah membuat gangguan keamanan dan tentunya semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Yang kedua, karena kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, kapan kita bisa keluar dari rumah, maka hal ini menyebabkan ketidakpastian. Ditambah lagi juga dengan ketidakpastian di bidang ekonomi, ya. Banyak di antara kita atau mungkin tetangga kita
saudara kita yang harus di PHK atau tidak mendapatkan salary yang seperti biasanya akibat masa pandemik ini. Dan tentunya hal ini menyebabkan semua orang menghadapi ketidakpastian, termasuk ketidakpastian di bidang ekonomi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semua ini akan memberikan dampak psikis. Kita menjadi bingung, ya, bosan di rumah terus, frustasi, kesepian, ya, sedih, marah, terisolasi dan takut. Dan kita merasa bahwa hidup kita saat ini menjadi kurang bermakna. Dan tentunya hal ini akan menciptakan rasa cemas pada diri kita, ya. Nah, cemas sebetulnya adalah respon emosi yang alami sebagai respon kita terhadap ancaman yang sifatnya terkait dengan ketidakpastian tadi. Nah, sebetulnya karena rasa cemas tadi, ya, maka seharusnya dengan kita berada di rumah, menghabiskan waktu bersama di rumah, tentu bisa membuat kita lebih tenang, ya. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Kenapa? Karena semuanya tiba-tiba berubah. Kita harus tetap bekerja tapi dari rumah, work from home. Kemudian anak-anak kita sekolah di rumah, ya. Kita sebagai orang tua bertugas untuk membimbingnya. Apalagi sekarang yang namanya kurikulum anak-anak itu sudah berbeda dibandingkan kita dulu. Harus kembali memberikan bimbingan kepada anak kita, ya. Kemudian di rumah juga kondisinya mungkin tidak mendukung, ya. Fasilitas di rumah mungkin internetnya nggak kuat, ya. Kemudian juga suasana di rumah tidak tenang untuk bekerja dan sebagainya. Dan semuanya ini membuat kita menjadi stres. Nah, kenapa kita tidak betah di rumah? Nah, selain faktor-faktor tadi, juga dapat disebabkan karena faktor fisik dari rumah tersebut. Contohnya apa? Ya, rumah kita mungkin tidak sehat, dalam tanda kutip, ya. Sebabnya apa? Mungkin karena berantakan, ya. Kemudian juga sirkulasi udara tidak baik, tata ruang tidak baik, kemudian ada pencahayaan untuk bekerja yang tidak optimal, dan juga berisik, ya, karena mungkin kita punya anak-anak yang cukup banyak yang masih kecil, sehingga semuanya ini bisa membuat kita menjadi tidak betah ketika kita menghabiskan setiap detik kita ada di rumah. Nah, kita juga saat ini bekerja dari rumah, work from home, ya. Nah, ketika kita bekerja di rumah, tentu akan berbeda suasananya dibandingkan ketika kita berada di kantor, ya. Di rumah kita bekerja, tentunya kita berhadapan dengan anak-anak, ya. Anak-anak butuh bimbingan kita untuk belajar, atau mungkin kita punya anak yang lebih kecil butuh perhatian lebih dari kita, ya. Kemudian kita juga punya pasangan yang sama-sama bekerja dari rumah. Tentunya hal ini membuat kita semakin tidak nyaman bekerja dari rumah, ya, tidak fokus, ya. Kemudian apalagi kalau kita memiliki sinyal atau gangguan internet, ya, yang tidak mendukung ketika kita mesti bekerja atau meeting secara online, ya. Dan kalau kita kerja di rumah, kita tentunya tidak bertemu langsung dengan teman-teman sekantor, ya. Kadang-kadang teman-teman sekantor ini bisa membuat kita termotivasi. Nah, ketika kita bekerja sendiri di rumah, tidak adanya teman-teman secara virtual, secara langsung, maka hal ini bisa membuat motivasi kita menjadi menurun, ya. Belum lagi dengan masalah keamanan data, ya. Kita saat ini mungkin lebih banyak bekerja secara online, meeting melalui Zoom, dan ternyata banyak terjadi bahwa data keamanan di Zoom itu juga tidak aman sebetulnya, ya. Nah, dan karena kita bekerja di rumah, bekerja sendiri di rumah, tidak bertemu dengan teman-teman kantor kita secara langsung, maka hal ini membuat kita menjadi merasa sendiri, ya. Kalau kita bekerja di kantor, kita mungkin bisa bertanya langsung kepada teman kita, atau kita bisa melihat kalau kita melihat teman kita semangat bekerja, maka kita pun bisa jadi semangat. Tapi ketika kita bekerja di rumah, kita sendiri, maka kita menjadi semacam kehilangan motivasi. Kita kehilangan role model
yang mungkin role model itu teman kita atau atasan kita. Akibatnya apa? Kita menjadi tidak produktif. Nah, belum lagi setiap hari kita selalu dihadapkan dengan berita-berita tentang COVID-19 ya. Mungkin beritanya kalau kita mendapatkan berita tersebut dari media-media mainstream, TV, kemudian sosial media, kadang beritanya, bahkan bukan kadang lagi ya, hampir semua beritanya selalu yang bernada negatif, membuat kita semakin takut, semakin cemas, dan tentunya hal ini hanya membuat polusi bagi pikiran kita. Nah, akibat dari semua hal itu apa? Kita menjadi emosi, ya. Emosi kita berupa apa? Kita marah, kita kecewa, kita sedih, bahkan kita menjadi lebih sensitif, ya, atau kita menjadi lebih simpati kepada orang. Nah, emosi ini sebetulnya adalah respon yang alami, yang wajar, yang muncul di diri kita kalau kita mendapatkan ancaman, ya. Sama halnya seperti stres. Emosi dan stres adalah hal alami yang muncul di diri kita kalau kita berhadapan dengan ancaman, ya. Dan emosi atau stres ini sebetulnya energi, ya. Jadi kalau kita saat ini merasa marah, kecewa, sedih, merasa lebih sensitif, itu wajar, itu emosi yang wajar. Dan ini adalah energi di tubuh kita. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakan energi tersebut, ya. Kalau kita stres, maka tubuh kita berada dalam kondisi fight or flight, ya. Fight artinya kita melawan, flight artinya kita lari, ya. Nah, respon ini yang menentukan bagaimana kita selanjutnya akan bisa menghadapi masa-masa seperti ini, ya. Apakah kita nanti akan memilih flight, lari, atau fight, melawan. Nah, kalau kita cemas berlebihan, ya, kalau kita emosinya berlebihan, ya, kemudian stres berlebihan, maka energi ini menjadi tidak terkendali. Dan energi yang tidak terkendali bisa menyebabkan penyakit, gangguan pada tubuh yang dinamakan psikosomatik, ya. Nah, gejalanya apa? Nah, mungkin tiba-tiba kita menjadi suka berkeringat, kita tiba-tiba menjadi sering sakit kepala, jantung berdebar, nafas tidak teratur, kembung, bahkan diare, bahkan bisa sampai gangguan tidur, bahkan kadang-kadang kita merasa, apakah saya sudah terkena COVID ya? Nah, ini adalah gejala psikosomatik, gejala fisik yang diakibatkan oleh pikiran, yang sebetulnya penyebab fisiknya tidak ada, tidak diketahui sebetulnya, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mengendalikan emosi kita, memanaging stres kita? Nah, tentunya adalah kita mesti tetap tenang, keep calm, slow down, tetap berpikir positif, take it easy ya. Kita harus terima kondisi saat ini. Kita mesti terima dengan ikhlas kondisi saat ini. Dan tentunya yang tidak dapat kita lakukan adalah lari atau flight. Kenapa? Karena kita sedang di PSBB. Kita sedang dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Sehingga pilihan yang dua tadi, fight or flight, kita hanya bisa memilih fight, melawan, bukan flight atau lari. Ya. Karena kita nggak bisa lari keluar rumah, kemudian jalan-jalan ke mall. Mall tutup. Kita mau ke mana? Mau ke Ancol, Ancol tutup. Mau ke bioskop, bioskop tutup. Ya. Jadi kita nggak bisa flight, kita nggak bisa lari. Yang bisa kita lakukan adalah fight, melawan. Tapi tentunya melawan dengan cara yang positif. Ya. Nah, yang dapat kita lakukan apa? Ya, kita saat ini karena kita sudah menghabiskan waktu di rumah, tentu muncul berbagai rasa suntuk, bosan, atau stres, maka saat kita menerima informasi, baik itu dari TV atau dari sosial media, kita harus pandai-pandai dalam memilih informasi. Ya, informasi COVID tidak setiap saat mesti kita ikuti. Ya, kalaupun kita ikuti, kita coba ambil sisi positifnya. Misalnya apa? Kita ambil ternyata yang sembuh jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang sakit. Ya,
atau lebih banyak dibandingkan yang meninggal, ya. Kemudian kita ambil sisi positifnya, penyakit ini bisa sembuh, ya. Dan kalau misalnya kita tetap berpikir positif, maka daya tahan tubuh kita juga akan lebih kuat, ya. Nah, kalau kita bisa memilih informasi yang masuk, ya, kita saring informasi yang masuk, maka tubuh kita akan merespon informasi yang positif tadi. Akibatnya tubuh kita menjadi bersemangat, ya. Dan kalau kita bersemangat, maka kita menjadi termotivasi. Kalau kita termotivasi, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan sehingga kita memiliki imunitas yang tinggi. Nah, kemudian, tadi saya bilang bahwa salah satu emosi kita adalah kita menjadi lebih sensitif, lebih peka. Ini wajar ya. Mungkin saat ini kita menjadi lebih mudah sedih ketika melihat tetangga kita atau melihat orang-orang yang tidak seberuntung kita di PHK, tidak bisa menyambung hidup, ya, bingung hari ini mau makan apa. Wajar kita sedih, wajar kita bersimpati. Oleh karena itu, sedih dan simpati ini adalah energi. Nah, yang mesti kita salurkan. Bagaimana kita menyalurkan energi ini adalah tentunya bersedekah, ya. Sedekah tidak diukur dari jumlahnya, tapi diukur dinilai dari niat tulus kita. Kalau kita bersedekah di saat seperti ini, saya yakin pasti kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia, kita merasa hidup kita menjadi bermakna, ya. Nah, berbagi atau bersedekah dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini kita bersedekah, apalagi di bulan baik seperti ini, kita akan merasa tenang. Kita merasa hidup kita bermakna. Kita merasa kita di rumah saja, tapi kita ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, kemudian bagaimana tips supaya kita tetap bisa aktif bekerja dari rumah, ya? Tentunya kita mesti set up tempat kerja kita, ya. Pilih ruangan yang khusus, ya. Kalau kita tidak punya ruangan lain, mungkin kita bisa set up di kamar tidur kita, ya. Kita set up meja kita rapikan meja kita, ya. Jangan terlalu banyak barang di meja kita. Cukup barang-barang yang berhubungan dengan kerjaan kita. Apa? Pulpen, ya, kemudian laptop, ya, notes dan sebagainya. Dan usahakan tenang, ya. Makanya ketika kita bekerja di rumah, kita mesti set jadwal, atur jadwal, ya. Jangan sampai kita bekerja semau kita, ya. Oleh karena itu, meskipun kita sedang menjalankan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja, kita tetap harus buat jadwal harian. Tetap teratur tidurnya, ya. Jangan tidurnya sembarangan, ya. Mentang-mentang di rumah aja tidurnya malam, bahkan pagi tidurnya atau bangun siang, jangan, ya. Tetap kita bikin jadwal seperti biasa. Jadwal kita bekerja, jadwal kita istirahat, ya. Jadwal kita meeting online, ya. Dan jam berapa kita selesai bekerja. Kemudian jam berapa kita harus membantu pasangan kita atau membantu anak-anak kita. Tentunya hal ini membutuhkan kedisiplinan dan komitmen dari kita untuk mematuhi jadwal yang sudah kita buat tersebut. Nah, dan yang lebih penting lagi, meskipun kita tetap di rumah saja, kita harus men-set up goal kita setiap hari. Misalnya, hari ini goal kita ingin bekerja tepat waktu selama 5 jam. Oke, komitmen lakukan kita bekerja selama 5 jam dengan produktif tanpa adanya gangguan, ya. Atau mungkin goal kita hari ini kita bisa menyelesaikan sebuah proyek. Nah, lakukan itu, ya. Lakukan dan kita komit untuk bisa mencapai goal tersebut. Nah, bahkan supaya kita mendapatkan dukungan, kita minta pendapat pasangan kita, ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita harus komit dengan goal kita. Nah, begitu goal kita tercapai, maka berikan semacam reward, semacam penghargaan untuk diri kita sendiri. Dan tentunya yang paling membuat kita beruntung hidup di saat ini adalah kita bisa memanfaatkan teknologi untuk tetap bisa terkoneksi dengan teman-teman kita, teman-teman kantor kita, saudara kita, ya.
kalau zaman dulu mungkin sulit bagi kita ya, tapi saat ini kita bisa memanfaatkan teknologi ya. Meskipun judulnya physical distancing, tapi tidak menghambat hubungan sosial kita dengan teman-teman kita, dengan saudara kita ya. Kita manfaatkan teknologi untuk apa? Untuk seminar, terus untuk meeting ya, bahkan untuk mengupdate skill kita. Mungkin banyak pelatihan-pelatihan online yang bisa kita ikuti. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian yang tergabung di Kayani pastinya setiap Sabtu mengikuti aktivitas secara online untuk mengupdate skill Bapak Ibu sekalian dalam update produk dan sebagainya. Dan tentunya saat kita di rumah, kita semestinya bisa semakin meningkatkan keharmonisan hubungan kita dengan anggota keluarga lainnya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan mertua kita, dengan menantu kita dan sebagainya. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengenal lebih jauh anak kita, mengenal lebih jauh pasangan kita dan sebagainya. Dan tentunya hal ini membutuhkan saling rasa percaya, komitmen untuk bisa melakukan semua hal ini ya. Dan tentunya saya yakin semua orang pasti mempunyai me time. Artinya apa? Tidak semua orang pasti tidak bisa akan tahan kalau setiap detik bertemu. Artinya apa? Di saat kita sedang menjalankan PSBB, menjalankan himbauan untuk tetap di rumah saja, kita tetap harus memiliki me time, tetap harus memiliki waktu sendiri. Nah, untuk supaya kita bisa menjalankan me time kita, maka kita harus bilang ke pasangan kita, bilang ke anak-anak kita, bilang ke keluarga kita bahwa kita butuh waktu untuk sendiri 1 atau 2 jam. Karena kalau kita tidak info di awal, maka keluarga tidak akan memahami kita begitu kita merasa terganggu me time kita. Ya, jadi meskipun kita setiap hari, setiap detik bertemu dengan saudara kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, tetap kita membutuhkan waktu sendiri atau me time. Nah, untuk menjalani waktu me time ini perlu komunikasi di awal, ya. Supaya apa? Supaya pasangan atau anak-anak kita tidak menaruh curiga kepada kita, ya. Karena biasanya ketika kita tidak PSBB, kita kan pasti memiliki me time sendiri kan di luar rumah. Nah, saat ini kita pindahkan me time kita di dalam rumah, seperti itu. Nah, dan tentunya kalau kita bisa menjalankan semua ini dengan baik, dengan optimal, maka daya tahan tubuh kita juga akan baik. Dan tentunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, selain kita menjaga kondisi psikis, kita juga menjaga kondisi fisik dengan apa? Dengan makan teratur ya, makan dengan gizi seimbang ya, tentunya juga rutin olahraga ya, tidur cukup ya, dan mengkonsumsi multivitamin atau suplementasi yang mendukung daya tahan tubuh kita untuk tetap bisa optimal. Baik, demikianlah Mbak Jessica. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Jessica. Ya, halo. Ya, oke dok, baik. Ya. Mungkin share screen-nya bisa di off dulu dok, di stop sharing. Oke, boleh. Ya, siap. Sudah. Oke. Berikutnya mungkin boleh minta sedikit penjelasan dokter untuk hubungannya antara daya tahan tubuh kita dengan produk kayak ini yang kita punya ya dok? Iya. Ya, ini ada Tentunya, yang langsung menanyakan, katanya kan kalau kita stres, daya tahannya terus turun. Nah, terus bagaimana produk kayak ini dapat membantu? Itu pertanyaan yang paling pertama. Nah, mungkin supaya lebih jelas, saya sambil tampilkan dulu untuk slide-nya produk kayak ini ya, dok, sebentar. Ya. Dan Bapak Ibu langsung yuk yang mau tanya selanjutnya. Ini saya baru pegang sekitar 4 pertanyaan. Yang masih mau tanya, ayo. Boleh langsung ditanyakan, diklik di kolom chat, atau kalau Bapak Ibu nggak ketemu kolom chatnya yang mana, boleh langsung
WhatsApp ke saya, atau kalau belum simpen nomor saya, boleh langsung WhatsApp ke Pak Roy. Oke. Ya. Sebentar dok, sebentar lagi. Yes. Baik dok, sudah kelihatan? Sudah? Ya. Oke. Ya. Nah, tentunya pada saat kita stres, ya, tubuh kita kan butuh energi, ya. Nah, untuk butuh energi ini tentunya kalau misalnya nih kita stres, tapi tubuh kita lemah kondisinya, daya tahan tubuh kita lemah, maka hal ini memudahkan kita untuk jatuh ke dalam kondisi sakit. Ya. Tapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, begitu kita stres, maka kita tidak mudah untuk jatuh sakit. Ya, bahkan kalau daya tahan tubuh kita optimal, karena tadi kita sudah mengatur pola makan kita, kemudian ditambah dengan suplementasi yang mendukung daya tahan tubuh kita, maka kita menjadi bisa survive. Gitu. Kita bisa menghadapi stres dengan tetap berpikir positif. Ya, kenapa? Karena tubuh kita kuat, sehat. Tapi begitu kita memiliki daya tahan tubuh yang lemah, begitu kita stres, pasti pikiran kita mikirnya lebih ke badan kita. Kita nggak bisa fokus menghadapi ancaman yang di depan kita. Nah, makanya sangat berkaitan antara daya tahan tubuh dengan kemampuan kita untuk mengelola stres. Nah, untuk mendapatkan daya tahan tubuh optimal, tentunya tadi yang saya katakan, kombinasi pola hidup, ya, pola makan, olahraga, tidur cukup, dan tentunya butuh tambahan suplementasi yang mendukung daya tahan tubuh kita. Seperti apa? Seperti vitamin D, ya, vitamin E, zinc, beta karoten, vitamin A, ya, dan tentunya kita butuh nutrisi nitric oxide atau nitro ekstrim. Supaya apa? Supaya pembuluh darah kita tetap lentur, tetap elastis. Nah, kalau pembuluh darah kita lentur, elastis, kemudian tidak ada sumbatan, maka aliran darah akan lebih lancar untuk membawa nutrisi-nutrisi yang mengandung antioksidan yang tadi kita dapatkan dari vitamin D, vitamin E, beta karoten, zinc, dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian hubungannya dengan sunset, dok? Ya. Nah, kita kan tahu bahwa sunset mengandung apa? Vitamin D, ya, vitamin D3 kan, vitamin E, tokotrienol, omega 3, ya, dan beta karoten. Nah, ini adalah vitamin-vitamin yang kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Sudah banyak penelitian, ya, kita tahu bahwa vitamin E tokotrienol memiliki sifat antioksidan 50 kali dibandingkan vitamin tokoferol, ya. Dan antioksidan ini memiliki sifat bisa untuk meredam peradangan dan meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Vitamin D. Vitamin D manfaatnya tidak hanya untuk tulang dan gigi, tapi vitamin D bermanfaat juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk berjemur. Untuk apa? Berjemur bukan untuk mematikan virus corona, tapi untuk membuat tubuh kita memproduksi vitamin D aktif yang manfaatnya untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Vitamin A, beta karoten, ya, ini juga tinggi antioksidan. Dan antioksidan yang saya katakan tadi, dia akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kenapa? Karena dia akan menangkal radikal bebas. Dan radikal bebas adalah yang bisa membuat tubuh kita mengalami peradangan. Tubuh sel kita mengalami peradangan sehingga memudahkan kita untuk terkena penyakit, baik itu virus maupun bakteri. Oke, berarti memang berkaitannya secara langsung ya, dok? Betul. Antara stres di tubuh kita, menurunkan daya tahan tubuh, Iya. dan kemudian bagaimana suplemen ini bisa bantu daya tahan tubuh kita untuk tetap optimal. Oke. Ini ada pertanyaan nih, dok. Sejak
WFH, kok berat badan saya malah turun dan tekanan darah saya juga turun. Kira-kira kenapa ya, Dok? Oke. Ibunya puasa nggak kalau boleh tahu? Enggak, ibunya nggak puasa. Oh, enggak. Oke, ya. Jadi gini, di saat kita WFH, ya, ini WFH bagi semua orang nggak sama ya. Mungkin ada yang WFH sebagian orang merasa tidak nyaman ya karena tidak produktif ya. Tapi ada sebagian lagi yang WFH menjadi lebih lebih enak, lebih nyaman. Kenapa? Karena lebih fleksibel waktunya. Kemudian mungkin tidak bertemu langsung dengan atasan atau mungkin eh, tingkatan stresnya lebih minim dibandingkan bekerja di kantor. Nah, hal ini bisa menyebabkan ya tekanan darah menurun, ya kemudian kok bisa beratnya menurun? Ya mungkin kalau ketika kita di kantor, kita banyak tekanan, kita stres, mungkin kita lebih lebih sering ngemilnya. Tapi ketika kita di rumah, kita merasa nyaman, kita tidak mendapatkan tekanan stres yang berlebihan, kita bisa lebih mengendalikan nafsu makan kita. Berarti balik Itulah lagi kaitannya. ada hubungannya sama stres ya, berat badan Iya. ini. Oke, oke, oke. Nah, ini Dok, kalau yang sekarang itu kan banyak orang yang punya masalah kesehatan yang katanya disebut degeneratif. Mm. Nah, degeneratif itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Dan apakah produk Kayani ada peranan? Oke. Nah, jadi penyakit degeneratif adalah penyakit penurunan fungsi tubuh kita, ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa karena faktor usia atau memang karena faktor pola hidup kita. Contoh penyakit degeneratif apa? Diabetes, sakit gula, ya. Darah tinggi, hipertensi. Kemudian apalagi penyakit kolesterol tinggi, ya. Ini adalah contoh-contoh penyakit degeneratif. Nah, tentu hal ini sangat berkaitan dengan konsumsi makanan yang kita makan, ya. Nah, tadi saya bilang bahwa penyakit degeneratif selain disebabkan karena faktor usia, disebabkan juga oleh faktor pola hidup kita. Nah, kalau pola hidup kita, pola makan kita tidak seimbang atau tidak mengandung cukup vitamin seperti vitamin D, vitamin A, vitamin E, maka hal ini bisa membuat organ tubuh kita lebih cepat mengalami penuaan dan kerusakan. Gitu. Contohnya apa? Vitamin D. Ya, kalau salah salah satu manfaat vitamin D adalah untuk supaya hormon insulin kita tetap sensitif. Kalau hormon insulin kita tetap sensitif, maka kadar gula darah kita bisa terkendali. Nah, di saat tubuh kita kekurangan vitamin D, maka hormon insulin kita menjadi tidak sensitif. Akibatnya apa? Akibatnya gula darah kita menjadi lebih mudah naik. Dan tentunya ini bisa menyebabkan apa? Gangguan atau penyakit diabetes nantinya. Seperti itu. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya yang lagi berpuasa nih, Dok, kalau konsumsi suplemen itu lagi puasa, bagaimana, Dok, minumnya? Apalagi kalau punya penyakit mah. Oke, gini. Sebetulnya sunset kan tidak mengandung vitamin C kan? Enggak. Hanya vitamin E, vitamin D, beta karoten, omega 3 ya. Kemudian nitro ekstrim mengandung nitioxide sama zinc ya, ada Ekstrak buah magnesium noni. juga. Iya. Buah noni ya, ekstrak buah noni. Nah, sebetulnya suplementasi yang ada di Kayani itu lebih simpel digunakan pada saat kita puasa. Contohnya apa? Nitro ekstrim bisa kita konsumsi saat sahur, ya. Sunset bisa kita konsumsi saat buka puasa. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Dan tidak akan mengganggu lambung kita. Karena tidak ada zat yang sifatnya asam. Kecuali misalnya Anda kata ada kandungan ascorbat, vitamin C-nya. Nah, itu Oke. mungkin konsumsinya setelah makan. Oke, jadi aman ya Pak. Ini buat Bapak yang bertanya, aman. Tapi kalau misalnya mau lebih yakin, mungkin bisa makan beratnya dulu kali ya, baru kemudian konsumsi suplemennya. Kalau mau lebih merasa secure, tapi Iya, sebetulnya tidak apa-apa. betul. Karena gini, sunset kan mengandung vitamin D, ya,
kemudian ada vitamin A, beta karoten, nah, dan vitamin E. Vitamin A, D, E ini adalah vitamin yang larut lemak. Nah, makanya memang sebetulnya kalau dikonsumsi setelah makan, dia penyerapannya akan lebih meningkat. Tapi nggak masalah andai kata dikonsumsi pada saat perut kosong. Oke, baik dok. Em, ini kan kita baru dengar berita nih dok. Ini agak melenceng sedikit dari topik. Hari ini ada artis yang meninggal dunia, Didi Hmm. Kempot. Hmm. Katanya karena jantungnya berhenti. Nah, ini kan lagi tren nih dok dan dibahas banyak orang. Kenapa sih jantung itu kira-kira bisa berhenti mendadak gitu dok, langsung meninggal tuh kan serem banget, itu gimana ceritanya dok? Iya. Iya. Nah, ini penyebabnya pertama bisa disebabkan karena sudah adanya sumbatan pada pembuluh darah. Biasanya sumbatan pada pembuluh darah koroner yang memberikan makanan ke otot jantung, ya, atau pembuluh darah yang ada di sekitar jantung. Nah, kalau misalnya ada sumbatan pada pembuluh darah koroner, ya, maka jantung bisa berhenti memompa darah, sehingga terjadilah gagal jantung. Nah, eh, banyak kasus yang terjadi yang mungkin nggak hanya almarhum Didi Kempot, kita ingat ada almarhum Asap Sinclair yang diberitakan meninggal karena Iya. kelelahan. Ya, nah sebetulnya apa sih kaitan kelelahan dengan kematian? Nah, kaitannya tidak langsung. Jadi gini, ya, kita diberikan waktu dalam sehari 24 jam. Nah, 8 jam digunakan untuk kerja keras, 8 jam lagi digunakan untuk kerja santai, dan 8 jam lagi digunakan untuk istirahat. Kalau kita bekerja kerasnya lebih dari 8 jam, bahkan kita sampai mengorbankan waktu istirahat kita, ditambah lagi kita sudah ada penyakit penyerta, sebelumnya sudah ada hipertensi, sudah ada diabetes, ya, atau sudah ada sumbatan pada pembuluh darah jantung, maka hal ini bisa beresiko untuk kesehatan bahkan keselamatan diri kita. Gitu, ya. Pada saat kita stres, ya, dan kita memiliki penyakit sumbatan pada pembuluh darah, saat kita stres, maka hormon kortisol dan hormon adrenalin akan meningkat. Hormon adrenalin akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Nah, begitu tekanan darah naik, ya, alirannya kencang, tapi pada saat dia melewati arteri koroner yang sudah ada sumbatannya atau sumbatannya sudah hampir lebih dari setengah setengah diameter pembuluh darah, maka hal ini menyebabkan jantung menjadi kepayahan memompa darah. Begitu jantung kepayahan memompa darah, maka suatu saat dia akan berhenti. Nah, begitu dia berhenti, maka seluruh organ tubuh kita menjadi kekurangan suplai oksigen dan makanan. Akibatnya, otak, kalau andai kata sudah mengalami kekurangan oksigen, maka otak akan bisa mati batang otak. Begitu mati batang otak, maka kita akan berhenti bernafas. Jantung kita akan berhenti. Nah, inilah penyebab kematian akibat kelelahan tadi. Iya. Gitu. Iya ya, maka begitu penting sekali untuk kita bisa jaga pembuluh darah kita, aliran darahnya lancar ya dok. Karena Iya. kan kita nggak bisa cek sendiri ya dok, kapan pembuluh darah kita lagi lancar atau enggak, mungkin kita nggak Hmm. selalu bisa pantau dan lihat Iya, sendiri gitu ya. betul. Iya, Bapak Ibu, ingat ya, sangat penting sekali jaga kesehatan pembuluh darah kita supaya aliran darah kita lancar, penyerapan nutrisi juga lancar, tidak ada sumbatan-sumbatan sehingga tidak menyebabkan penyakit berbahaya yang bisa muncul kapan saja dan sekarang Betul. lagi tren lagi ya, mungkin karena dipengaruhi juga dengan pola hidup kita yang tidak baik mungkin atau kurang baik atau mungkin stres juga seperti yang tadi dokter sudah sampaikan. Jadi jangan lelah untuk terus sharingkan kebaikan, sharingkan Kayani tentang Kayani, karena kita punya produk yang sangat luar biasa, yang tidak ada saingannya, tidak banyak produk yang sejenis ya Bapak Ibu, dan sangat membantu sekali untuk dapat menjaga pembuluh darah kita alirannya tetap lancar. Baik, dokter,
ada pertanyaan lagi. Ada seseorang laki-laki, beliau mengatakan untuk penggunaan masker kepada pasien memberikan udara panas. Apakah itu sudah dilaksanakan kepada pasien COVID untuk penyembuhan? Maksudnya masker diberikan udara panas. Iya, sebentar saya baca lagi pertanyaannya ya. Ada seorang dokter beberapa waktu lalu memberitahukan bahwa untuk penyembuhan bisa menggunakan masker dengan udara panas ke dalam tubuh pasien tersebut. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Sampai ya? detik ini belum ada obat untuk COVID. Nggak Oke. bisa. Baik, ada baiknya nih Bapak Ibu bertanya-tanya hal yang seperti ini ya. Jadi pastikan dapatkan informasi yang terpercaya, informasi yang sumbernya juga dapat dipercaya ya. Jangan percaya-percaya berita-berita yang kurang pasti, apalagi yang hoax, karena itu juga berkaitan langsung bisa bikin kita parno dan stres ya dok ya. Ya, betul. Yang ada nanti malah kita yang jadi sakit. Oke, waduh seru banget ya Bapak Ibu pembahasan kita hari ini. Saya juga baru ngeh dan baru tahu ya dok bahwa penting yang pertama untuk tetap jaga jam-jam kita di WFH ya dok ya. Oh, ya. Jadi jangan kebanyakan santai, tapi juga jangan terlalu diforsir sampai seharian banget kerja ya dok ya. Dan juga tetap olahraga. tetap olahraga juga sangat penting ya, seenggaknya setiap hari ada geraknya. Dan juga untuk hal komunikasi juga saya baru ngeh tuh dok, kalau misalnya kita perlu me time, nggak selalu kita harus 1 kali 24 jam bareng-bareng terus ya. Iya, Sama setuju. pasangan kita atau sama anak kita itu malah bisa bikin kita stres. Iya bener banget sih, kita tetap harus punya me time waktu kita sendiri. Dan ingat, ketika kita punya anak remaja, kita mesti memberikan anak kita waktu untuk sendiri. Karena remaja itu masa di mana mereka sudah menjalani pemisahan sendiri. Iya, iya, Jadi iya. wajar. Iya, ya juga ya. Kalau kita sebagai orang tua ngorong-ngorong anak remaja kita terus, mungkin dia jadi sebel kali ya dok ya. Iya. Iya, 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 benar banget. Oke, itu dia tadi Bapak Ibu, banyak banget tips-tipsnya ya yang bisa kita praktekkan di rumah. Ayo semangat dan tetap produktif, sharingkan Kayani ke semakin banyak orang, karena Kayani sekali lagi adalah satu model bisnis yang sangat bisa dijalankan dari rumah. Ya Bapak Ibu sekarang yang semuanya ada di rumah, mungkin pekerjaannya terhambat atau mungkin bisnisnya sedang terhambat. Nah, ini kesempatan yang sangat besar untuk sharingkan tentang Kayani. Dan jangan lupa salah satu cara yang paling simpel adalah undang hari Sabtu ini. Kita akan ada pengenalan tentang bisnis Kayani. Jangan lupa diundang, setiap rekan-rekannya gratis. Sebanyak-banyaknya orang boleh masuk ke sini jam 2 siang. Oke, Dokter Haikal, terima kasih sekali untuk presentasinya hari ini. Sangat insightful ya, sangat memperkaya kita semua. Semoga nggak ada yang stres ya semua ya, yang hadir hari ini nggak boleh stres-stres ya. Dan jangan lupa rutin konsumsi Kayaninya, supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Thank you, dokter. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir siang hari ini. Sampai ketemu lagi hari Sabtu nanti jam 2 siang. Selamat siang. Ya.